Hai, selamat datang di Purpose gue. Video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Antarctic Journal. Intro dulu biar sekut. Film diawali dengan diperlihatkan tim ekspedisi dari Korea Selatan beranggotakan 6 orang, yaitu Choi Do-hyung, Kim Min-jae, Seo Jae-kyung, Yang Geun-chan, Lee Yong-min, dan Kim Sung-hoon. Dan satu lagi seorang wanita yang berada di pos penjaga bernama Eugene. Mereka melakukan perjalanan ke kutub yang tidak dapat diakses, yaitu titik terjauh atau POI, Point of Interest di Antartika. Di mana di sana 6 bulan terang benderang dan 6 bulan gelap gulita. Tak terasa mereka sudah melakukan perjalanan 17 hari. Mereka terus berjalan meski jam sudah menunjukkan tengah malam, karena matahari selalu menggantung di atas kepala mereka. Setiap harinya mereka selalu mengulang siklus di mana makan, tidur, jalan, makan, tidur, jalan. Target mereka adalah menuju POI sebelum matahari tenggelam. Hari ke-21 ekspedisi di mana 39 hari sebelum matahari tenggelam, mereka sampai di sebuah tanda bendera. Choi Do curiga di dalamnya terdapat sesuatu lalu meminta rekan-rekannya untuk menggali. Mereka menemukan kotak yang berisi sebuah buku. Lalu mereka membuka buku itu yang ternyata jurnal Antartika milik tim ekspedisi Inggris tahun 1922, di mana itu adalah 80 tahun yang lalu. Choi Do pun meminta Min-jae untuk menyimpan jurnal tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sesekali terhubung kepada Eugene untuk memberitahu keadaan tim. Sementara Min-jae sedang membuka jurnal milik ekspedisi Inggris untuk mengetahui isinya terdapat tulisan dan gambar. Itu pun hanya beberapa lembar saja yang dapat terbuka, sisanya menempel satu sama lain. Di sana mereka melihat 6 orang anggota seperti mereka. Terdapat juga gambar misterius yang menghadap ke belakang. Min-jae kembali membuka jurnal di lembar berikutnya. Dan terdapat gambar yang tersisa hanya 5 orang. Dan mulai dari sanalah keanehan mulai terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan ke titik POI yang sepertinya badai salju akan segera terjadi. Dan tiba-tiba Seo Jae terjatuh. Choi Do langsung meminta Min-jae dan Sung-hoon untuk mendirikan tenda. Hari ketiga, 27 hari sebelum gelap, kondisi Seo Jae belum juga membaik. Sedangkan sisa makanan tersisa hanya untuk 5 hari ke depan. Choi Do akan mengurangi beban Seo Jae dan membaginya kepada rekan tim lainnya, dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya esok hari. Di hari ke-40, 20 hari sebelum gelap, Seo Jae kembali kelelahan yang sepertinya sudah tidak kuat lagi. Tapi Choi Do sebagai kapten menginginkan Seo Jae terus bergerak untuk mencapai target secepat mungkin, di mana persediaan makanan terbatas dan sebentar lagi mereka akan menghadapi gelap. Choi Do meminta Min-jae untuk di barisan belakang dan mengawasi Seo Jae. Mereka melanjutkan perjalanan dengan barisan yang memiliki jarak cukup jauh. Sementara Seo Jae tertinggal jauh di belakang dan sepertinya dia sudah pasrah dengan memandangi foto keluarganya. Tiba-tiba pandangan Seo Jae menjadi gelap dan Seo Jae mengalami delusi hebat. Choi Do menanyakan Min-jae tentang keberadaan Seo Jae. Lalu Choi Do meminta untuk mendirikan tenda, sementara dirinya bersama Sung-hoon mencari jejak Seo Jae. Yang akhirnya mereka berlima berpencar untuk mencari Seo Jae, di mana jika menemukan tanda-tanda diminta untuk menyalakan flare. Min-jae menemukan korek api yang dipakai Seo Jae. Saat dia ingin menyalakan flare, rekannya lebih dulu menyalakannya. Ternyata rekannya menemukan tulang belulang lengkap dengan pakaian yang digunakan, yang mana mayat tersebut adalah salah satu anggota tim ekspedisi Inggris 1922. Mereka pun takut Seo Jae mengalami hal yang serupa. Di tenda, Sung-hoon menghubungi Eugene melalui radio, tapi tidak ada jawaban. Sung-hoon mempunyai ide untuk pergi ke Tenggara sejauh 150 km untuk meminta bantuan pangkalan Norwegia. Dan di dalam tim mulai terdapat perbedaan pendapat serta keegoisan masing-masing. Choi Do menolak untuk meminta bantuan yang bertanda bahwa menyerah dengan ekspedisi, dan mengatakan ekspedisi yang hebat pasti memakan korban. Tapi Sung-hoon takut kalau mereka nasibnya akan berakhir seperti tim ekspedisi Inggris. Choi Do menyuruh Sung-hoon untuk pergi sendirian ke pangkalan Norwegia, dan yang lainnya setuju melanjutkan perjalanan bersama Choi Do. Yong-min mengatakan semua persediaan tidak ada yang tersisa lagi. Sementara Sung-hoon mencoba mengirimi pesan SOS kepada Eugene. Saat semuanya tertidur pulas, Choi Do mulai mengalami delusi tentang anaknya. Tak lama, Eugene menghubungi melalui radio.
Tapi Choi-do yang sudah kehilangan akal sehat memakan chipset radio tersebut. Dan Sung-hoon mengambil jurnal yang disimpan oleh Min-jae. Di luar, Yong-min terus melakukan dokumentasi ekspedisinya. Min-jae memberitahu Geun-chan bahwa dirinya kehilangan jurnalnya. Saat Choi-do meminta Yong-min untuk menyiapkan anggota, Sung-hoon meminta izin untuk memimpinnya. Tapi Yong-min tidak terima kalau dipimpin oleh Sung-hoon. Keegoisan mulai terjadi, di mana Geun-chan, Sung-hoon, dan Yong-min berebut untuk memimpin. Yong-min mulai berjalan sambil bersiul. Sung-hoon yang tidak suka Yong-min bersiul di saat tidak tepat mencoba mendegurnya. Tapi yang ada, mereka berdua saling memberi salam olahraga di dekat sebuah lubang. Hingga akhirnya Sung-hoon jatuh di dekat lubang tersebut dan Sung-hoon langsung terperosok ke dalam. Beruntung Sung-hoon masih bisa menapakkan kakinya. Sementara Choi-do langsung bergerak cepat mengambil tambang dan menyuruh Geun-chan serta Min-jae berada di belakang. Sung-hoon berhasil meraih tambangnya bersamaan dengan retaknya pijakan Sung-hoon. Mereka mencoba menarik keluar Sung-hoon tapi sayangnya badai salju sedang menuju ke mereka. Di sana Choi-do terdiam sejenak hingga akhirnya mengalami delusi kembali tentang anaknya. Delusi itu membuat Choi-do melepaskan tambangnya. Sementara yang lainnya berusaha bertahan di tengah badai salju dengan berpegangan apapun sebisa mungkin. Di pangkalan, Eugene heran mengapa tim ekspedisi tak dapat dilacak. Dan tiba-tiba, Eugene mendapat sinyal dari laptop Seo-jae yang mengatakan untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, tim ekspedisi berada di dalam tenda dan Min-jae berhasil mengambil kembali jurnalnya dari Sung-hoon. Saat badai berlalu, mereka keluar tenda yang ternyata sudah terkubur dengan salju. Yong-min langsung mengecek barang-barang penting tapi semuanya sudah rusak. Choi-do memaksakan timnya untuk tetap sampai di POI agar lebih enak kalau tim penyelamat datang. Choi-do mencoba meyakinkan Geun-chan yang sebaiknya menyerah untuk dijemput tim penyelamat. Dengan mengatakan semua yang mereka alami nantinya bisa menjadi sebuah cerita. Entah cerita bahagia atau cerita yang menyedihkan. Saat Yong-min merusak radionya, Choi-do nampaknya tersenyum jahat. Yong-min mengatakan melewati puncak Gunung Daewoo akan mempersingkat waktu. Yang langsung disambut Choi-do untuk melewati Gunung Daewoo yang diperkirakan mencapai puncaknya pada malam hari. Saat beristirahat, Yong-min mencopot badge di jaketnya yang menurutnya dapat mengurangi beban. Dan delusi benar-benar sudah menyerang mereka. Mereka mendirikan tenda kembali. Di sana, Yong-min menceritakan bahwa anak laki-laki Choi-do jatuh dari lantai 15 apartemennya. Sementara Choi-do selalu berada di luar bahkan sampai anaknya memintanya untuk pulang. Geun-chan menyambung cerita kehidupan Choi-do yang kehilangan anak dan bercerai dengan istrinya membuat dirinya menjadi penjelajah sejati. Lalu Geun-chan melepas kaos kakinya dan dia terkejut dengan kakinya yang menghitam. Di hari ke-48, 12 hari sebelum gelap, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi terhenti saat Yong-min menemukan radionya yang sudah dia rusakkan. Yong-min mengira mereka di tempat yang sama seperti minggu yang lalu. Tapi koordinat menunjukkan mereka di tempat yang berbeda. Dengan enteng, Choi-do mengatakan yang harus dilakukan adalah tetap berjalan. Yong-min meminta Choi-do untuk mengaktifkan ELT, singkatan Emergency Locator Transmitter, atau gampangnya sinyal darurat. Choi-do sepertinya memang benar-benar sudah mengalami delusi yang parah. Dia menolak untuk mengaktifkan sinyal darurat. Yong-min yang ketakutan mengakui bahwa keberaniannya sudah tidak peduli lagi dengan tujuannya. Tiba-tiba Choi-do mengambil dan merusak kacamata Yong-min dengan alasan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mereka akhirnya mau tidak mau melanjutkan perjalanannya. Di sana terlihat Geun-chan yang kedinginan dan tiba-tiba delusi mulai menghantui mereka. Di tengah badai salju, Geun-chan yang tidak kuat meminta membangun tenda dan menyusun rencana evakuasi. Di mana Min-jae dan Yong-min sudah terkapar. Tak jauh dari sana terlihat sebuah gubuk peninggalan ekspedisi Inggris. Sementara Eugene yang punya firasat gak enak terbang menyusul tim untuk mencarinya. Mereka berlindung di gubuk tersebut dari badai salju yang terjadi. Min-jae tersadar dan melihat Geun-chan berada di luar yang sangat ketakutan. Geun-chan mengatakan bahwa alat sinyal darurat berada di tas Choi-do. Lalu mengajak Min-jae untuk mencurinya dari Choi-do. Mereka di sana semuanya kehilangan akal sehat dan tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Min-jae pun membawa Geun-chan ke dalam gubuk. Dan nampaknya, Yong-min sependapat dengan Geun-chan untuk mencuri alat sinyal darurat dari Choi-do. Saat semuanya tertidur,
Yongmin mengambil alat sinyal darurat di tas Choi-do dan langsung pergi keluar sendiri meninggalkan rekan-rekannya. Sementara Min Jae yang terbangun melihat pintu sudah tidak terkunci dari dalam. Min Jae mencoba mengejar Yongmin melalui jejak langkah kakinya, dan Yongmin melihat gubuk lain dan menuju ke sana. Min Jae mendatanginya tapi pintu terkunci dari dalam. Dia pun mencoba untuk mendobraknya dan berhasil. Di sana Min Jae menemukan mayat yang sudah menjadi tengkorak. Di dekatnya terdapat Yongmin yang sudah sekarat. Yongmin mengatakan Choi-do menyembunyikan baterai alat sinyal darurat. Min Jae pun berjanji akan mengambil baterainya dari Choi-do. Di sisi lain, Choi-do yang terbangun iseng membuka kaos kaki Genchan dan kakinya semakin menghitam. Choi-do mengatakan kaki Genchan nantinya akan membusuk jika dibiarkan. Tiba-tiba, Choi-do mengunci pintu dari dalam dan mengambil sebuah gergaji, entah dari mana dia dapatkan itu. Choi-do tanpa basa-basi langsung memotong kaki Genchan yang membusuk. Saat Min Jae sampai di gubuk, Choi-do dengan santai mengatakan memberi perawatan kepada Genchan. Min Jae pun langsung mengajar Choi-do dan mereka saling adu pukul. Di sana Min Jae terpaksa harus membunuh Choi-do, dan badai salju menghancurkan gubuk tersebut. Ketika badai berlalu, Min Jae mengubur Genchan dan Choi-do dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Min Jae memiliki beberapa hari sebelum matahari tenggelam, dan dari kejauhan, Min Jae melihat POI yang ditujunya, di mana hanya terdapat kayu yang menancap di sana. Min Jae langsung mengambil korek yang disimpan di tas untuk bersiap menghadapi gelap gulitannya Antartika. Hanya koreklah yang menjadi satu-satunya sumber pencahayaan. Tapi tiba-tiba, Min Jae mengalami delusi dengan melihat seseorang menuju ke dirinya sambil menyalakan flare. Yang mana kejadian yang tertulis di jurnal milik ekspedisi Inggris berakhir seperti kejadian tim ekspedisi Korea Selatan yang Min Jae alami. Min Jae pun langsung menyalakan sinyal darurat agar tim penyelamat menjemputnya. Dan film pun tamat. Gimana alur ceritanya? Seru? Bikin deg-degan? Apapun yang kalian rasakan, semoga terhibur ya.